warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sekarang kita sedang berada di samping Masjid Habrul Ummah atau masjid yang merupakan masjid diberi nama dengan putra dari paman Nabi, yaitu Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau menjadikan Taif sebagai tempat beliau berada sampai akhir hayat, menebarkan ilmu. Kalau kita membaca terjemah atau biografi para sahabat, kita akan tahu bahwa Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang pada waktu Nabi wafat boleh dikatakan umurnya masih sangat remaja. Namun kedudukannya di tengah sahabat begitu mulia karena beliau memiliki kelebihan di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim, sehingga beliau digelari dengan terjemahanul Quran, penafsir Al-Quranul Karim. Nabi SAW mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ibnu Abbas diajarkan oleh Allah at-ta'wil atau tafsir. Allahumma 'allimhu at-ta'wil. Nah, sebenarnya kota Taif ini pernah dikunjungi 2 kali oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ketika beliau masih berada di Makkah, periode Makkah. Diperkirakan adalah tahun 10 kenabian. Selama 1 bulan beliau berada di sini mendakwahi masyarakat Taif. Tapi yang terjadi adalah masyarakat Taif yang terdiri dari 2 suku besar. Jadi penghuni Taif ini ada 2 suku besar. Yang pertama adalah suku Saqif namanya. Jadi kalau ada orang di belakang bernama Thaqafi, itu basis atau tempat keberadaan suku Bani Saqif itu adalah di Taif. Yang kedua adalah suku Hawazin namanya. Jadi 2 suku besar yang menghuni kota Taif ini, suku Saqif dan suku Hawazin. Nah, mereka bukannya menerima dakwah Rasul, tapi malah memobilisasi para budak, anak-anak kecil, orang-orang kurang waras untuk melempari Nabi SAW. Dan selama 1 bulan itu boleh dikatakan dakwah Nabi SAW belum lagi mendapatkan tempat di kota Taif ini. Tapi kemudian setelah penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, pada bulan Syawal, Rasulullah SAW melanjutkan setelah peperangan Hunain, melanjutkan ke Taif dan mengepungnya. Karena apa? Karena orang Taif berencana menyerang dahulu Makkah. Tapi kemudian Rasulullah tahu dan akhirnya terjadi 2 pasukan besar bertemu di lembah Hunain. Dan itu disebut dengan perang Hunain. Nah, kemudian setelah orang-orang Taif ini kalah di lembah Hunain, mereka lari masuk ke dalam kota. Dan Rasulullah terus mengejarnya dan mengepung kota Taif. Ketika Rasulullah mengepung kota Taif, dihujani oleh anak panah oleh penduduk Taif. Dan akhirnya beliau bergerak menjauh dari dinding kota dan bermarkas di area berada sekarang ini. Ini adalah markas pasukan Nabi dahulu. Dan disinilah beliau solat berjamaah mengepung kota Taif. Dan ketika pasukan kaum muslimin dihujani dengan anak panah, gugurlah 12 orang sahabat. Ada 7 dari kalangan muhajirin, penduduk Makkah, dan ada 4 dari kalangan Ansar, dan 1 dari Bani Saqif, yaitu Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi. Jadi ada 12 sahabat yang dimakamkan syuhada di sini, dan di sini juga dimakamkan Abdullah ibn Abbas Habrul Ummah.